لقضاء ديننا لقضاء حاجتنا لحوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا قلوبنا أمراضنا لتقي بلايا وحمية وأصلا ولمنافعنا لقدنا وسوارنا وخطوينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Alhamdulillah kita dapat ditakdir oleh Gusti Allah Ta'ala sehingga kita dapat ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Semoga ngaji mereka dapat mendapat kita diberikan rezeki berupa ilmu, berupa keistiqomahan dalam beribadah, ilmu yang berkah, manfaat bagi diri kita di dunia dan dunia altal akhir. Allahumma amin. Baik, saya lanjutkan ngaji kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Sebelumnya kan terakhir ada tentang mandi. Nah, setelahnya itu kalau secara urutan kitab itu ada tentang tayamum. Saya skip karena saya tahu mungkin Husnul Mawon dengan sedaya sudah paham soal tayamum. Ya. Jadi ini kita masuk ke adab selanjutnya, yaitu adabul khuruji ilal masjid, yaitu adab-adab pergi keluar menuju masjid. Nah, Imam Ghazali menekankan ternyata ketika kita berangkat ke masjid, ketika kita menuju masjid, entah kita mau sholat atau apapun, ada adab-adab. Ya. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa masana bi asrarihi wa fadlaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruj utawi pira-pira adab ilal masjid, marang masjid. Adab-adab keluar menuju masjid. Fa'idha farokta mongkon nalikane rampung sapa sira ketika engkau selesai min toharotika dari toharomu, ya, toharoh kita dari kamar mandi, toharoh kita dengan wudu, dengan mandi. Fasolli mongko sholat lah engkau si baitika ing dalam rumahmu rokaatai subuhi ing 2 rakaat sunah subuh. Ingkana lamun ono al-fajr fajar kontolak telah terbit. Kadzalika kaya mengkono kana ono ya alu kang telah melaksanakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah selesai dalam hal bersuci, kita bangun tidur, kita mungkin ke kamar mandi dulu, selesai semua wudu, atau kita sudah mandi. Nah, Imam Ghazali menekankan ketika kita mau berangkat menuju masjid, khususnya ini kan sudah waktu pagi, waktu fajar, lebih baiknya kita memulai dengan sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau di sini Imam Nawawi menerangkan kalau kita nanti sholat fajar, ada yang menganjurkan yang dibaca seperti surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, Kuliah sama Qul Huwallah, atau juga bisa Alam Nasr sama Alam Talfir. Ya, itu makanya kalau nanti ini kadang-kadang kan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar kan banyak di akhir-akhir minggu orang mulai jarang laksanakan karena menyuruh bahkan subuhan mulai jarang. Ya, dengan mawon yang mungkin menjadi saksi dengan ke masjid subuhan berapa banyak orang yang ke
masjid daripada yang di rumah. Tapi bagi jenengan yang sudah biasa jamaah subuh di masjid, nah niki Imam Ghazali menekankan dibagi bahwasanya itu kan, jadi memang kebiasaan para ulama ya, yang diajarkan Nabi itu, kita itu kalau bisa rumah kita lebih sering digunakan untuk sholat sunnah ya. Karena kan kita kalau di dalam konteks ini itu lebih-lebih sholat sunnah fajar ya. Qobliyah subuh itu lebih baiknya di masjid. Kayak contoh seperti ini, kadang-kadang kan ada yang menekankan begini, rokaat al-fajri, 2 rakaat sunnah fajar itu khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Maka kan itu jadi motivasi seseorang mau doa yang berbau dunia itu, malah afdoliyahnya itu di sholat sunnah fajar. Jadi ibaratnya kan itu kayak kita itu menekankan gini, kanjeng Nabi itu memang menekankan gini, kalau kita mau doa yang berbau duniawi, entah kita mau doa supaya mau naik jabatan, gajinya naik, terbayar utang, itu lebih baik sholat yang sangat pribadi, yang kalau bisa di rumah, bahkan orang rumah nggak ada yang tahu. Itu kalau kita mau doa yang urusan dunia. Tapi ketika kita keluar rumah, yang kita tunjukkan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menyelesaikan urusan dunia. Jadi di rumah itu doa-doa yang berbau ibadah itu malah berbau-bau dunia, itu di rumah mau, bahkan di sholat sunnah. Tapi kalau jalan ke masjid ya, nah sholat sunnahnya yang berhubungan sama masjid, tahiyat masjid, duha itu boleh di masjid. Tapi kalau lebih nyari kesunahan, yang nyari lebih baik dengan ambil bagian dalam diri rumah jenengan, nah itu beneran munajat sama Allah. Jadi urusan dunia itu diselesaikannya sama Allah, apalagi urusan doa. Nah, kan yang saya bukan, daripada kita keluar ngomong ke urusan dunia kan nggak enak, mending keluar itu nyari dunia yang halal kan lebih baik ngoten, daripada aku mau sugih mau nggak enak, mending aku kerja kan ngoten, mulia begitu di waktu hari itu. Nah, termasuk lagi yang biasa ditekankan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika kita sholat sunnah fajar. Nah, itu begini. Jadi kanjeng Nabi itu juga menekankan harus dipisah antara sholat sunnah fajar sama sholat subuh. Nah, ini saya yakin sangat jarang melakukan kesunahan ini, yang di sini itu sebutnya dengan itidja kan kiblat, boleh kanan boleh kiri ya. Itu afdol entah di masjid entah juga setelah sholat sunnah subuh. Tapi yang saya ini kalau bagi tiang yang mulai jangan bangun sudah wudu, kadang masih ngantuk betul, masih gitu. Misal jangan akhirnya sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, kalau berbaring biasanya ngantuk betul, Nah, itu kadang-kadang itu yang menunjukkan perjuangan kita di awal hari, di waktu fajar. Kelihatan ketika kita mau melaksanakan sunnah itidja, yaitu berbaring di sisi kanan ya, gitu. Yang saya kadang-kadang ngomong sudah sholat sunnah fajar, akhirnya baring malah keturun banyak. Niku sebagai pemisah antara sholat sunnah fajar dengan sholat subuh. Jadi yang saya dulu pas zaman kanjeng Nabi, ada orang yang sholat sunnah fajar ya, terus langsung dilanjut subuhan. Itu pernah ditegur sama kanjeng Nabi, gue mah sholat 4 rakaat karena waktu sunnahnya itu ketika sudah sholat sunnah subuh ya, sholat fajar itu kebiasaannya itu itidja dulu, miring ke kanan gitu. Bahkan kalau di Imam Nawawi itu ada doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabbi Muhammad ajirni minan nar. Untuk doanya juga monggo ya jenengan kulino salat sunnah fajar boleh dipisah dengan nomor itidja. Bahkan ada mulai yang
Imam Wanai itu mengatakan boleh setelah subuh. Ya, jadi boleh sebelum subuh, setelah sholat fajar, juga boleh setelah subuhan. Ngiring aja, nggak tidur. Ya. Niku sebagai kesunahan. Karena nopo niku termasuk itijah niku hikmahnya itu nopo kayak tidur apa bukan membaringkan jenazah. Kan kita habis bangun tidur kan berarti kita bisa diberi kehidupan pada hari itu. Sebelum akhirnya kan kita bisa sholat sunnah fajar. Syukurnya dengan rasa syukur kita sholat sunnah fajar. Dengan kita berbaring miring ke kanan, itu juga mengingatkan kembali tentang kematian. Nah itu yang sebagaimana kadzalika kana yaf'alu Rasul, itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Summa tawajjah, kemudian engkau menghadapkan wajah atau menuju ilal masjid, menuju masjid. Wala tada, dan janganlah engkau meninggalkan as-sholata ing sholat fil jama'ati dalam jamaah. La siyama lebih as-subha ing subuh. Kita kata mungkin banyak dari sekian sholat jamaah itu kan nonton yang pun boleh nonton masjid, jamaahnya mungkin gak full. Kita nonton sing paling susah kan subuh, apa boleh zuhur susah kan. Masih penting kan ada istirahat makan siang, asar pulang kerja kan ya, boleh maghrib belum mandi prepare, isya kadang-kadang kalau ingat kan karena sholat waktu isya biasanya waktunya panjang, jadi kadang sedikit jamaahnya gitu, sedikit. Fa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah itu tabulu lebih utama ala sholatul fardhi dari sholat sendirian. Kita sudah tahu bisa ba'in wa 27 apa nih derajatnya. Kita pun hafal bahwasanya sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Untuk oleh juga hadis yang lain. Allah Ta'ala itu kita marufil butian. Allah itu pernah berfirman di sebagian kitab-kitabnya Allah, inna buyuti fi ardi al-masjid. Allah pernah berfirman, rumah-rumahku di bumi itu, di bumiku, ya, buminya ini kan buminya Allah, ya. Rumahnya Allah apa? Masjid. Wa anna zuwari, dan yang mengunjungiku di masjid itu ummaruha, siapapun yang memakmurkan masjid, ya, sinten mawon. Meskipun sing saged sombong ikut tiang takmir kok. Fatuba maka orang yang pada li'abdin, siapa dan yang paling baik li'abdin bagi hamba utato harofihi bibadi, siapapun yang bersuci di rumahku di masjid, summa zaruli mengunjungi fi baitihi, di rumah seseorang yang sedang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungi masjid, faqo ayat mazuri ayukrimah zairah, maka pasti seseorang yang dikunjungi sinten mawon yang disuani itu harus memuliakan yang sowan. Jadi dengan yang sampun ke masjid ini berikut kan niatnya sowan kan mesti ngomong, bukan namung ketika kita meninggal roh. Bahkan kan misalnya ada yang masuk masjid cuma pas jadi jenazah, kan betul, ya betul. Itu bukan itu sindiran juga buat kita, sindiran gitu pulau. Karena kayak gitu. Imam Ghazali nyindirnya malah gitu. Fa in kunta tatasahalu fi mislahadzalik, kalau sampai engkau menggampangkan fi mislahadzalik pada keuntungan ini, keuntungan sholat jamaah, fa ayu faidatin laka fi tolabil ilmu. Terus apa gunanya ngaji, gunanya nyari ilmu, gunanya baca Quran, dari ilmunya kalau menyampaikan sholat jamaah. Tambah enak. Fa'in nama samrat, fa'in nama samratul ilmi, karena buahnya ilmu
Kita tahu ini kadang-kadang jamaah itu bagi setiap orang yang sewu mungkin merasanya yang penting sholat, ya betul. Sampai mau kadang-kadang, tapi kalau ketika dia sudah berani untuk mengusahakan dirinya berjamaah, entah kadang-kadang yang sewu ketinggalan pun, ya. Jadi kata zaman ajaran itu orang yang tiket sudah ke masjid ketinggalan jamaah. Kanjeng Nabi Perso terus disuruh salah satu sahabat barengi dia untuk nomor jamaah, meskipun sahabat tadi sudah sholat jamaah, gitu. Supaya nopo niku sedekah bagi orang tersebut. Kan misal ini sampun selesai niki jamaah, niki boten nun sewu mungkin wonten tiyang sholatnya kiambak, nah mungkin kan dia kan nun sewu karena mungkin telat atau nun sewu sebenarnya ingin jamaah, gitu. Tapi dia nggak bisa. Ya udah, ada ketika juga termasuk kesunahan kita juga nggak apa-apa mengulangi jamaah tadi supaya dia juga dapat pahala jamaah. Dan sholatnya kita tadi sudah kehitung jamaah, sholat yang kita ulangi tadi itu sebagai nafilah, sebagai kesunahan kita, tambahan kesempurnaan sholat kita. Jadi tidak ada ruginya kita juga mengulangi jamaah. Nah, itu termasuk keutamaan sholat jamaah. Faidah sa'aita nalika engkau sudah berniat atau bergegas ilal masjid menuju masjid, famsi maka berjalanlah engkau alahi natene katase pelan waktu adatin, ya tetap masih dalam keadaan kewasaki natin dan tenang. Jadi berjalannya untuk sah wala ta'zal, jangan terburu-buru. Beda lagi kalau kadang ada juga kesunahan terburu-buru kalau supaya apa? Biar tidak ketinggalan jamaah kuota. Ini kan masih sholat, kondisinya kan masih fajar, kemungkinan kan masih orang pada tidur segala macam, bahkan belum ada mungkin. Itu sunahan lagi, ya. Tapi nek jenengan entah mau sholat atau mawon, ketika mau menuju masjid, meskipun cuman berapa meter ini, tenang mau, ya. Untuk sadar buru-buru, pelan-pelan, ya. Nah, wakul dan ucapkanlah fitori ika ing dalam perjalananmu ini menuju masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhluq asyaran wala hadaran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fas'aluka antum hidari minanna wa antawfira li dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Dalam kitab Hidayatul Hidayah ini ada doanya ketika kita mau menuju masjid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya as'aluka meminta kepada Engkau ya Allah bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan haknya dengan hak orang-orang yang menyukai, mencintai ilaika kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan hak perjalananku hadza ini ilaika kepadamu. Ya, jadi secara garis besar kita menuju masjid, kita pergi menuju masjid, kita berjalan menuju masjid itu dalam rangka kita menemui Allah. Karena kita sudah tahu masjid itu sebagai rumahnya Allah, nggak sekedar tempat ibadah, nggak sekedar tempat sholat, meskipun keutamaan masjid itu banyak banget. Bahkan kan nonton nomor itu salah satu dari riwayat itu ketika seseorang itu meninggal
catatan amalnya itu menangis karena dia telah berpisah, karena dia sudah tidak bisa sujud lagi kepada Allah. Jadi mau bagaimanapun masjid itu nggak sekedar itu tempat ibadah. Kita menuju Allah, kita mau sowan kepada Allah, dan kita yuk sholat kepada Allah di tempat itu. Akan nanti ada setelah ini ada masuk masjid itu bagaimana itu ya. Makanya kan ketika kita meminta haknya orang yang meminta atau haknya orang yang mencintai Allah, atau perjalanan kita juga diberi hak. Karena kita kalau kita mau ibaratnya manusia itu kan karena ditakdir sebagai hamba, kan minta kepada Allah macam-macam ya. Entah yang urusannya akhirat, entah yang urusannya duniawi, itu pasti semua orang mintanya ke Allah, butuhnya ke Allah. Tapi dengan kita menuju kepada Allah dengan berjalan ke masjid, kita juga boleh bersama dengan itu kita meminta hak orang-orang yang meminta pada Allah. Karena kita sebagaimana hadis yang dituturkan orang itu fahaqo 'alal mazuri ayyukrima zairo, sebagaimana benar kalau bahkan berhak orang yang dikunjungi itu, siapapun yang dikunjungi, siapapun pihak yang disuani itu memuliakan yang sowan. Jangan jika dikunjungi tamu, disuani tamu kan mau bagaimanapun dimuliakan. Gitu. Bagaimana dengan kita mau bertamu di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Fa ini mengkosak teman ingsun, sesungguhnya aku lam ahrus, aku tidak keluar asaron hale kufur nikmat. Aku keluar menuju masjid bukan karena kufur nikmat, walaupun dan tidak karena aku congkak sombong. Dan saya hati-hati, kadang-kadang orang yang subuh-subuh berjalan sendiri terus lihat orang-orang mungkin masih sepi, biasanya setan suka ganggu nih. Nah, berarti Anda sudah menunjukkan ketaatan yang lebih daripada orang-orang. Nah, kita kemarin agak kenal setan, udah ngompori, ada yang ngompori perkara ibadah, perkara tohar, ini ngompori sholat, wala riyaan, dan tidak karena riya, wala sum'atan, tidak sum'ah memperdengarkan amalan kita. Nah, ini juga termasuk supaya kita meniatkan diri kita ketika menuju masjid, ketika pergi ke masjid. Kenapa kok juga nggak boleh tergesa-gesa dalam keadaan tenang? Kita juga berarti dalam kondisi mensyukuri nikmatnya Allah, kita bisa ke masjid, bisa mau berusaha untuk sujud di rumahnya Allah. Bukan dalam keadaan sombong, congkak, riya, sum'ah. Karena kan disebutnya masjid, itu tempat sujud. Kalau musola kan tempat untuk sholat. Bal bahkan kharajtu, aku keluar ittiqa as-sakhatik, karena kita takut akan murkamu ya Allah, wa ibtigha mardhatik, dan mengharap ridhomu ya Allah. Fas'aluka, aku meminta kepada Engkau ya Allah, antung kidani, yento membebaskan Engkau ni padaku minan nari, dari neraka, wa antaufiru, dan Engkau mengampuni li kepada udunu di segala dosa. Fa innahu mongkosakan wa la yaghfiru, tidak ada yang bisa mengampuni adunuba, dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau. Jadi ketika, jadi berarti kan masuk bentuk doa ya, itu menunjukkan rasa syukur dulu, alhamdulillah. Lalu kedua, sholawat. Ada lagi juga dengan kita memohonkan ampun. Bahkan ini cuma dalam kondisi kita baru jalan ke masjid, baru pergi ke masjid, itu pun kita sudah
berdoa kepada Allah, mohon ampun. Karena kayaknya ibaratnya ketika kita mau menuju tempat seseorang itu pun ada persiapan. Ya, itu yang sudah bawa oleh-oleh, ada yang sudah nyiapke nopo nanti mau ngapain nopo, atau nanti ketika nanti ibaratnya kalau orang masih muda terus mau sowan ke orang tua kan mungkin nanti ngomongnya harus pakai bahasa Kromo segala macam, ada persiapannya. Ya sampai ketika kita nanti menuju masjid, bahkan ketika kita memang meniatkan diri untuk sholat jamaah, ya, dan itu pun juga perlu persiapan, perlu sikap yang tenang, sikap kita merendah, sikap kita masih merasa banyak dosa, ya. Yang kita minta cuma ibtiwa amal, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, mungkin ini cukup dari adab untuk keluar masjid. Mungkin saya tambah sedikit tentang adab memasuki masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dukhulil masjid, adab-adab masuk masjid. Ya, saya dengan tadi sudah cukup. Faida arata mongko ketika engkau ingin atu menggelar tatkala nek arep sapa sira atu kula ing masuk ila masjid, kepada masjid. Ketika kita udah mau masuk, nah ini pasti pun hafal semua ya. Fakot maka dahulukan rijlakan kakimu, kaki yang mana? Ya, al-yumna yang kanan. Ya, biasanya kan ngomong wabul dan berdoalah engkau. Nah, Imam Ghazali biasanya kan ngomong flahli bapak-bapak rahmati. Nah ini kalau Imam Ghazali Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmatin. Nah biasanya kan kita cuma taunya apa? Ngomong ftahli abwaaba rahmatin. Nah Imam Ghazali malah itu dulu sholawat dulu. Allahumma ya Allah sholli berikanlah rahmat tadi ala Muhammadin, kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan seluruh keluarga umatnya kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabat kanjeng Nabi Muhammad, wa salim, dan berilah keselamatan. Sama ditambahi Allahumma firli dunubi, ya Allah ampunilah segala dosaku. Baru waftah, dan bukakanlah li kepadaku abwa rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Sama. Jadi sama ketika kita mau berdoa pun kita pun juga sebagaimana kita sudah melaksanakan di rumah sebagai sunahnya kanjeng Nabi tadi, kita masuk masjid pun juga bersolawat kepada kanjeng Nabi. Mohon ampun biasa. Baru ketika kita minta dibukakan pintu rahmat. Ya, jadi dari kedua adab ini ketika kita keluar menuju masjid, ya, mungkin penekanannya yang kita masih sering kalau mau jujur ketika kita itu mau menyusul jalan ke masjid itu kan bukan karena kadang-kadang kita belum paham, kita belum menyadari bahwasannya masjid itu sebagai rumahnya siapa. Kita kan masih, misal kita tahunya itu kalau masjid yang penting jamaah, gitu. Kita mungkin akhirnya mungkin menyadari bahwa yang penting sholat jamaah di rumah ya bisa kan. Tapi gimana? Kenapa Imam Ghazali juga menekankan di rumah juga tetap ada sholat, apalagi di rumahnya Allah. Makanya gini, ketika kita sholat sunnah di rumah, baru ketika kita subuhan di masjid, ya, bahwasanya itu bahkan ada yang menekankan ketika seseorang yang saged jamaah isya itu kayak dihitung sholat separuh malam. Tapi kalau orang sudah bisa sholat subuh jamaah di masjid, ya, itu
itu seolah kayak qiyamul lail. Jadi semalaman full kita sholat. Karena pentingnya sholat jamaah itu kan, bahkan ada yang menekankan salah satu pendapat Syafi'iyah itu hampir disebut sifatu kifayah. Kalau dalam satu wilayah itu tidak ada orang yang jamaah sama sekali, itu berdosa semua. Nah itu pentingnya kenapa kita juga perlu memakmurkan masjid kita, juga sholat ke masjid kita menuju masjid, bahkan di situ nggak sekedar namun sholat gitu. Tapi kita hakikatnya sowan kepada Allah. Mungkin kita bisa sowan di rumah masing-masing dengan sholat terus full. Aku pokok sholat full kok mas, atau bolong mungkin leres atau itu yang menunjukkan kualitas kehambaan kita. Tapi kalau kita juga menambahkan ada pentingnya yang namanya jamaah, ada yang pentingnya kita sholat di masjid, nah itu juga menyempurnakan kehambaan kita, menyempurnakan apa istilah itu, kita di hadapan Allah. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.